karena dikatakan kota seribu sungai, dulunya kota Banjarmasin penuh dengan sungai. Jadi sering banyaknya sungai, tetapi dengan pesatnya pembangunan kota Banjarmasin, karena sempitnya luasan kota Banjarmasin, akhirnya banyak yang diuruk. Nah, jadi akhirnya sungai-sungai banyak yang hilang. The government of Indonesia has expressed a very strong commitment on reducing greenhouse gas emissions, climate change, unsustainable ways of life. And this will only be possible if we involve people. And that involves awareness raising on the issues of climate change, of greenhouse gas emissions, of unsustainable ways of life. And that is why the UNESCO office in Jakarta has started a pilot on green schools in Indonesia, where it addresses the issues of climate change and environmental management via climate change education. Banjarmasin is one of Indonesia's most vulnerable cities to climate change. This is because the city's swamps, islands, and the canals are at risk of flooding caused by deforestation and the rising tides that have resulted from global warming. This will have a serious implication for the livelihood of many people in the city who live and work on the river system. Program ini jadi sangat berperan dalam pembangunan kapasitas guru dalam rangka untuk pendidikan perubahan iklim. Nah, termasuk juga untuk pembangunan yang berkelanjutan. Sebelum mengikuti training ini, saya belum terlalu banyak pengetahuan tentang IT, tapi setelah mengikuti begitu banyak tambahan pengetahuan dan sangat membantu. Apakah saya mengajarkan ilmu saya karena saya mengajar biologi yang berkaitan sekali dengan tema Green School untuk biodiversity maupun mengajar dalam membimbing anak untuk kegiatan Green School. Untuk permasalahan lingkungan yang kita bahas. Apa yang kita diskusikan di sini adalah mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah masing-masing. Dengan begitu kita juga bisa sharing solusi bagaimana menciptakan lingkungan yang dapat mengubah perilaku atau budaya yang buruk yang masih banyak berada di masyarakat. Nah, jadi setiap 1 minggu Green School ini kami masukkan di sana. Jadi setiap minggu dia turun ke lapangan untuk menanam bibit, menanam biji, itu setiap minggu itu dilakukan. Jadi di sini kami ingin memberikan kesadaran, memberikan pengertian kepada anak bagaimana menanam, merawat, karena peranan tumbuhan yang begitu pentingnya tadi begitu bagi kehidupan kita. Kalau saya dulu tidak tahu bagaimana menanamnya, cara pembibitannya, dulu itu dianggap remeh, sekarang sudah bisa menikmati hasilnya. Dari sekarang saya bisa mengolah bibit dari biji sampai sudah jadi pohon yang kecil. Kegiatan utama memang dari proyek untuk sekolah SMK Negeri 3 ini adalah pembuatan pupuk organik dengan menggunakan jamur trichoderma. Jadi nanti pupuknya itu dinamakan dengan trichokompos. Nah, itu yang membedakan pupuk-pupuk organik yang pernah dibikin dari sekolah-sekolah yang lain dengan sekolah kita. Setelah tadi kita lakukan pengambilan gulma air, setelah kita keringkan, sekarang kita lakukan tindakan selanjutnya, yaitu dengan mencincang gulma air tersebut menggunakan mesin ini. Saya paling suka saat membuat pupuk karena kita bisa memanfaatkan hal-hal yang dianggap sebelah mata menjadi sesuatu yang
sangat berharga dan bernilai. Bahkan dengan pupuk itu kita bisa menjual dan bisa membantu perekonomian keluarga. Jadi usahakan sebaik kita supaya kita bersih-bersih 5 menit seperti biasanya. Setelah kegiatan Green School ini berjalan, kemudian sampah mulai berkurang, di mana anak didik kita sudah diajarkan untuk tidak menghasilkan sampah terlalu banyak, dan mereka sudah diajarkan untuk memilah-milah sampah, sehingga sampah itu dihasilkan setiap hari tidak begitu banyak, dan akhirnya paman sampah hanya datang setiap 2 hari sekali. Siswa Green School juga mengajarkan ilmu yang mereka dapatkan itu dibagikan kepada siswa yang non-Green School, sehingga mereka bisa mengetahui memilah sampah, memanfaatkan sampah, sampai akhirnya membuat keterampilan, dan ternyata sampah itu bisa menghasilkan dalam bentuk uang, dalam bentuk hal yang bermanfaat begitu. Sekarang hari ini Ibu mau ngasih pelajaran bagaimana kita menyaring dari air kotor menjadi air bersih. Setelah diadakannya sosialisasi, bagi saya sendiri itu sangat mempengaruhi, di mana saya mempunyai tanggung jawab yang besar kepada anak-anak, khususnya anak-anak kelas saya, untuk memberikan pengajaran kepada mereka bagaimana cara menjaga lingkungan, khususnya air, cara menghemat air dan menggunakan air dari air yang tidak terpakai menjadi air yang bisa dipakai. Baju rigat, kadang dong. Anak-anak, kita akan melihat contoh benda yang menghasilkan energi tenaga surya. Apa namanya tadi? Panel surya. Karena kami di energi, grup energi, jadi kami diberi itu solar system, pembangkit tenaga surya dan angin. Dalam energi itu ada 4 kelompok, jadi kami masing-masing dapat 1 peralatan itu. Jadi KOEKA dan UNESCO memberikan ke sekolah kami 1 peralatan untuk penghematan energi listrik. Ketika program hemat energi belum didengungkan, dengan perbandingan program hemat energi sudah didengungkan, ada perbedaan pemakaian energi. Kita harapkan ini adanya penghematan yang lebih nyata begitu. Yang belajar itu tentunya diawali dengan lebih awal adalah guru-guru, dan ini dilatih oleh pihak UNESCO dan KOEKA. 3 orang guru yang dilatih begitu, kemudian ini diaplikasikan ke sekolah. Sasarannya tentu saja terutama kepada anak-anak, dan juga kita melibatkan orang tua anak-anak. Teman-teman di rumah, matikan listrik kalau tidak sudah terpakai. Karena tema mereka ini biodiversity, jadi bagaimana memanfaatkan sumber daya alam ini. Biodiversity dari keanekaragaman hayati, kalau merenteng kambang itu keanekaragaman bunga yang bisa menghasilkan uang. Kalau eceng gondok ini kan tanaman yang banyak sekali terdapat di rawa, yang kebanyakan itu tidak bisa dimanfaatkan kalau orang-orang sini. Nah, sekarang kan kalau ada dengan keterampilan ini, mereka bisa memanfaatkan apa yang terbuang, yang istilahnya terbuang dari sekitarnya untuk dijadikan sesuatu yang berguna. Artinya kita sudah ada kontribusi buat alam. Jadi untuk Green School, dengan dapatnya Green School ini malah memberikan dorongan pada anak-anak. Karena sekolah kita salah satu terpilih sebagai pilot project Green School. Mereka kan sangat gembira, termotivasi itu. Nah, sehingga adanya kegiatan-kegiatan tidak susah. Kalau lihat ada sampah, cepat. Dalam pelajaran IPA contoh, anak dibawa keluar, anak mengamati tumbuhan, mengamati lingkungan apa saja yang terjadi di lingkungan itu, kan ada hewan, ini dia tahu. Toga itu tanaman obat keluarga, cabe, lidah mertua, cocor bebek,
Sisik naga, sirih merah, laos. Kalau lidah mertua itu fungsinya untuk menyerap radiasi elektronik. Kalau cabai fungsinya menambah nafsu makan. So the Green School project in Indonesia will showcase the best practices in education for sustainable development and in climate change education. We will use that model also to feed into the Green School projects in other countries, benefiting from the best practice in Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada UNESCO yang membuat program seperti ini. Sebenarnya ini penting untuk generasi penerus. Karena generasi penerus itu adalah di sekolah-sekolah yang harus kita tanamkan bagaimana caranya anak-anak itu memelihara sungai. Bagaimana menyadarkan masyarakat itu jangan membuang sampah ke sungai. Dan pelihara sungai untuk kita bersama. Saya senang ikut Green School karena saya dapat menjaga lingkungan dan hemat energi.